warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridyan Ismara Dava Artanti, nomor absen 26, kelas 9A. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang perjuangan fisik mempertahankan NKRI, pertempuran Medan Area, dan Bandung Lautan Api. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan masyarakat terhadap sekutu yang terjadi pada Medan, Sumatera Utara. Pada 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan T.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan Nika ternyata memancing banyak sekali insiden terjadi di hotel yang terletak pada Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu, seseorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang digunakan pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Barisan Pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nika dalam upaya merebut dan merogoh alih gedung-gedung pemerintahan menurut tangan Jepang. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia supaya menyerahkan senjata pada sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang tertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran Medan. Tindakan sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Pada 11 Desember 1945, Sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan poli korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara waktu, pusat perjuangan masyarakat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu, perlawanan para laskar pemuda dipindahkan keluar kota Medan. Perlawanan terhadap Sekutu semakin sengit dalam 10 Agustus 1946 di tebing tinggi. Kemudian, para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area bertemu dan memutuskan membentuk suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Setelah pertemuan para komando itu, pada tanggal 19 Agustus 1946, di Kabanjahe telah berbentuk Barisan Pemuda Indonesia atau BPI dan berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo. Dalam barisan Laskar Rakyat ini, semua potensi pimpinan pemuda dengan barisan-barisan perjuangannya digabung dalam Barisan Pemuda Indonesia, termasuk bekas Gyugun atau Heiho. Dalam proses sejarah selanjutnya, Komando Laskar Rakyat kemudian berubah menjadi BKR atau Badan Keamanan Rakyat, yang merupakan tentara resmi pemerintah, di mana Jamin Ginting ditetapkan sebagai komando pasukan, Teras bersama-sama Nelang Sembiring dan Bom Ginting, dan anggota lain seperti Selamat Ginting, Nahut Bangun, Rimring Ginting, Kapiten Purba, Tampak Sebayang, dan lain-lain. Pada umumnya, yang menjadi anggota BKR adalah bekas anggota Gyugun atau Heiho dan barisan-barisan bentukan Jepang. Jamin Ginting merupakan bekas komandan Peleton Gyugun yang ditunjuk menjadi komandan batalion BKR Tanah Karo. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando resimen ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan terhadap rakyat Jepang, sekutu, dan Belanda. Materi selanjutnya adalah Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah suatu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 24 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dalam waktu 7 jam dan meninggalkan kota menuju selatan Bandung. Pembakaran tersebut dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika, Belanda, agar tidak menggunakan Bandung sebagai markas besar bagi pasukan militer mereka. Ada beberapa tanggal penting dalam peristiwa tersebut. Yang pertama, 12 Oktober 1945.
Pada 12 Oktober 1945, pasukan Inggris, Brigade MacDonald, dan tentara Belanda tiba di kota Bandung. Mereka menuntut agar seluruh senjata api yang ada di tangan penduduk diserahkan pada mereka. Selain melucuti senjata, mereka juga meminta untuk membebaskan tentara Jepang dan tawanan Eropa. Selanjutnya, 21 November 1945. Pada malam tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Ranger yang mereka gunakan sebagai markas. Selanjutnya, tanggal 24 November 1945, Kolonel MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Selanjutnya, pada tanggal 25 November 1945, kemudian dilakukan perundingan antara Republik Indonesia dengan Sekutu pada 25 November 1945. Hasilnya membagi kota Bandung menjadi dua bagian dengan batas jalan kereta api. Wilayah utara menjadi wilayah kekuasaan Sekutu dan wilayah selatan adalah kekuasaan Indonesia. Sekutu meminta rakyat yang masih berada di bagian utara untuk pergi. Lalu pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu di bawah komando Kolonel MacDonald mengeluarkan ultimatum kedua. Bandung Selatan harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan milisi Indonesia. Tuntutan itu tentu ditolak dengan keras oleh TNI. Pada pukul 9 malam, bumi hangus kota pun dilakukan sebagian, yakni di Bancoy, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Dan gedung pertama yang dibakar adalah Bank Rakyat. Yang terakhir pada tanggal 24 Maret 1946, eksekusi membumi hanguskan Bandung dilakukan pada dini hari 24 Maret 1946. Dengan terbakarnya kota Bandung, maka Sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markasnya. Serangan dan aksi pembakaran dilakukan oleh pejuang yang berjumlah 200.000 orang dalam waktu 7 jam saja. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.